Haleluya saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Kesempatan ini saya ingin membahas tentang 14 hari masa isolasi, sangat alkitabiah. Akhir-akhir ini kita diperkenalkan dengan istilah-istilah medis yang jarang kita dengar. Kata inkubasi, masa paling aktif dari penularan virus, wabah atau penyakit. Observasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk penelitian, pengamatan, dan pengobatan. Isolasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengasingan, pengucilan terhadap seorang yang terjangkit atau terkena wabah. Saudaraku, itu semua membutuhkan 14 hari sebagai waktu yang paling ideal. Sehingga kita mengenal penerapan social distancing membutuhkan 14 hari. Penerapan lockdown membutuhkan 14 hari. Apabila semua berjalan dengan baik dan benar, maka setelah lewat 14 hari akan terjadi pemulihan dari wabah atau penyakit tersebut. Saudaraku, ternyata Alkitab telah lebih dulu menerapkan prinsip ini. Imamat pasal 13 tentang cara penanganan penyakit kusta. Apabila ada dari antara orang Israel yang terindikasi kusta, dia harus dibawa kepada imam besar, diteliti, diobservasi, dan imam besar pada tahap itu akan mengucilkan atau mengisolasi dia selama 7 hari. Setelah 7 hari diperiksa lagi, diobservasi lagi. Kalau belum meyakinkan ditambah lagi 7 hari. Itulah masa isolasi, pengucilan selama 14 hari. Maka setelah proses pengucilan tersebut dan dinyatakan sembuh, imam harus mentahirkannya dengan mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Burung yang satu disembelih dan darahnya dipakai untuk mencelupkan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Burung yang disembelih lambang dari dosa yang harus dihukum, karena firman Allah berkata upah dosa adalah maut. Tetapi puji Tuhan, Yesus yang telah mengganti mati bagi kita, bagi dosa kita. Sedangkan kayu aras berfungsi untuk bau harum. Karena kita percaya orang yang telah dikuduskan merupakan keharuman yang sangat disenangi di hadapan Allah. Sementara kain kirmisi adalah kain merah darah yang dicelupkan pada pewarna cacing Coccus ilicus. Cacing Coccus ilicus adalah cacing serangga. Menjelang bertelur dan menetas, dia akan memanjat pohon dan menempel erat pada pohon. Sebelum proses semuanya itu, dia akan mengeluarkan darahnya, dan itu sebagai pengorbanannya, ya. Dan darah itu akan menempel pada pohon itu dan melindungi telur yang telah ditetas itu. Saudaraku, itu artinya bahwa Coccus ilicus sangat terlambang pada pengakuan diri. Coccus ilicus yang rela mati demi anak-anaknya, demi generasinya. Lambang dari pengorbanan yang menghasilkan generasi baru. Itu berbicara tentang kematian Yesus yang telah menghadirkan generasi gereja Tuhan, yaitu kita sebagai orang percaya. Jadi dengan demikian fungsi kain kirmisi pada pencelupan dalam darah karena pewarna Coccus ilicus mengandung zat kimia antibakteri. Artinya sebagai proses pensterilan dari penyakit atau wabah itu sendiri. Saudaraku, kebenaran ini mengingatkan kita hamba-hamba Tuhan harus berani mendeteksi, mengobservasi dosa-dosa dalam jemaat, karena kusta lambang dari dosa, dan mengisolasi. Itu berbicara tentang pengucilan, pendisiplinan. Harus ada tindakan tegas lewat kebenaran firman Allah yang tidak boleh ditahan-tahan dan tidak boleh ditolerir. Kebenaran firman Allah harus dinyatakan untuk memperbaiki dengan tujuan pentahiran itu
supaya terjadi pengudusan, pensterilan dari segala dosa. Sedangkan burung yang dilepas adalah berbicara tentang dosa yang dibuang jauh-jauh. Dalam Mika pasal 7 ayat 19, firman Allah berkata, kesalahan dan dosa kita dilemparkan ke dalam tubir-tubir laut. Dan hisop adalah sarana yang dipakai untuk pemercikan bagi yang berpenyakit kusta yang telah disembuhkan itu. Dengan pemercikan darah, itu berarti dia telah ditahirkan. Itu lambang daripada oleh darah Yesus, pengampunan itu terjadi bagi mereka yang percaya. Saudaraku, selanjutnya pada perayaan Paskah dalam Keluaran pasal 12. Orang Israel diperintahkan Tuhan mengambil seekor domba berumur 1 tahun, tidak bercacat celah, diambil pada tanggal 10, disimpan selama 4 hari, disembelih pada senja hari pada tanggal 14 Abib atau Nisan. Peristiwa Paskah adalah lambang dari pengorbanan Yesus di salib. Karena setelah salib, semua dosa ditahirkan, dikuduskan, disterilkan. Saudaraku, tetapi ketika kita menggunakan rumus hari Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 8, sekali lagi Mazmur 90 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 8 berkata bahwa satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Maka kita mendapatkan 14.000 tahun. Bagaimana menghitungnya? Dalam kitab Kejadian kita mengenal Minggu Penciptaan selama 7 hari. Kalau kita kali 1000 sama dengan 7.000 tahun, ya. Dan diperkirakan manusia hidup, Adam dan Hawa hidup dalam kemuliaan tanpa dosa setelah hari ke-7 itu berlangsung selama 3 hari. Menurut hari Tuhan atau 3.000 tahun bagi kita. Maka dari 7 hari tambah 3 hari kita telah mendapatkan angka 10 hari. Selanjutnya dalam Keluaran pasal 12 menyebutkan pada tanggal 10 domba itu diambil, disimpan selama 4 hari, tanggal 14 hari, pada tanggal 14 dia disembelih. Itu berbicara tentang pengambilan domba itu ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mulai merencanakan untuk penyelamatan umat manusia. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, Tuhan mengambil seekor binatang, menyembelihnya. Simbol dari pengorbanan itu lambang daripada 10 hari Tuhan orang Israel mengambil domba dan menyimpan selama 4 hari. Dari Adam sampai kematian Yesus diperkirakan ada 4.000 tahun atau 4 hari dalam hitungan hari Tuhan. Maka rumus ini kita pakai 7 hari masa penciptaan, 3 hari manusia hidup dalam kemuliaan tanpa dosa, maka jumlahnya 10 tambah 4 hari atau 4.000 tahun dari Adam sampai Yesus, genaplah 14 hari bagi Tuhan. Pada peristiwa 14 hari yang disimbolkan dalam Paskah itu, maka Yesus mati di kayu salib. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, dia menguduskan kita, mentahirkan kita, mensterilkan kita dari segala dosa. Maka firman Allah berkata, sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi orang yang percaya memiliki kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, memiliki kuasa untuk menolak segala kuasa dosa. Karena firman Allah berkata, orang yang percaya kuasa dosa itu tidak lagi berlaku terhadap dirinya.
Saya mau menggambarkan seperti ini, saudaraku. Sesehat apapun seseorang, di dalam tubuhnya masih ada virus, masih ada kuman, masih ada bakteri. Tetapi orang yang sehat memiliki antibodi, memiliki kekebalan tubuh yang mampu menolak segala penyakit yang bisa dihasilkan oleh virus yang ada di dalam kita, oleh kuman atau bakteri yang ada di dalam kita. Demikian juga dengan orang percaya. Setiap kita sebagai manusia biasa, sekalipun kita orang percaya, masih saja ada dosa yang kita lakukan yang sifatnya insidentil, akibat dari ketidaksengajaan, akibat dari kelemahan kita. Tetapi dosa itu dia tidak berkuasa untuk membentuk karakter, membentuk sifat, membentuk kebiasaan dalam hidup kita. Karena apa? Ketika dosa itu terjadi, itu bagaikan virus yang coba menggerogoti kita. Maka di dalam tubuh yang sehat ada antibodi, ada kekebalan tubuh. Tetapi dalam diri orang percaya yang telah diberi kuasa, itulah antibodi, kekebalan tubuh untuk menolak segala kuasa dosa. Sehingga kita sekalipun masih saja melakukan hal-hal dosa, tetapi dosa itu tidak berkuasa untuk membentuk karakter, membentuk sifat, membentuk kebiasaan, karena dia tidak berkuasa untuk melakukan itu. Itulah kuasa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Antibodi, kekebalan tubuh yang telah mensterilkan kita. Sebagaimana darah kokus ilikis memiliki zat kimia antibakteri, itulah darah Yesus yang telah menguduskan setiap orang-orang yang percaya. Saudaraku, tetapi ketika kita melihat banyak orang mengatakan orang percaya, orang Kristen, dia suka bicara integritas, tetapi dusta, hal yang biasa dalam hidupnya, menjadi sifat dalam dirinya, menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Orang-orang yang memiliki ambisi, yang ambisius, sehingga suka mencari muka untuk sebuah jabatan-jabatan sekalipun dalam organisasi gereja. Orang-orang yang memiliki iri hati, yang tidak henti-henti melihat kelebihan orang lain, sampai-sampai iri hati itu menjadi benci, dendam yang tidak habis-habisnya, kesombongan dari apa yang dia punyai, dari berkat yang dia punyai, dari jabatan yang dia punyai, dan banyak lagi yang merupakan sifat-sifat dosa yang telah menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Berarti mereka adalah orang yang belum percaya sungguh, karena di dalam mereka tidak memiliki antibodi, kekebalan tubuh rohani, yaitu untuk menangkal kuasa daripada dosa itu. Karena kuasa dosa itu masih sangat berpengaruh dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka masih melekat sifat-sifat, kebiasaan-kebiasaan dari dosa itu sendiri, dan itu telah menjadi virus yang menggerogoti dalam hidup mereka. Orang-orang tersebut, saudaraku, perlu diobservasi lagi, diisolasi kembali melalui firman Tuhan untuk terjadi sebuah pemulihan, supaya mereka kembali pada kepercayaan yang sungguh, sehingga kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasa firman menaungi hidup mereka untuk memiliki kekebalan tubuh rohani, menangkal segala kuasa dosa, sehingga orang-orang tersebut menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.